Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan berdiskusi bersama tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, teman-teman, atau sejarah ekonomi Islam sendiri. Jadi, mulai kapan sih Islam itu mengenal ekonomi, atau kapan mulai berkembangnya ekonomi dalam Islam, dan lain sebagainya? Nah, di sini saya membatasi teman-teman dalam pembahasan hanya membahas tentang ekonomi pada masa pra-Islam dan pada masa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sebenarnya sejarah ekonomi Islam sendiri itu sangat panjang, teman-teman. Kalau jadi kuliah atau jadi materi, ini bisa jadi mata kuliah tersendiri karena memang sudah ada mata kuliah sejarah ekonomi Islam, sehingga saya perlu untuk membatasinya, yaitu tentang kita membahas yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sebenarnya teman-teman, perkembangan sejarah ekonomi Islam itu dimulai memang dari pra-Islam sendiri. Kita harus mengetahui bagaimana ekonomi berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang atau tiba. Yang kedua, pada masa Nabi Muhammad SAW hidup. Yang ketiga, pada zaman Khulafaur Rasyidin. Dan kemudian pada masa dinasti-dinasti Islam, ada Umayyah, Abbasiyah, dan lain sebagainya. Ada juga apa namanya sejarah ekonomi Islam pada masa pertengahan, pada masa puncak kejayaan, dan juga pada masa kontemporer sekarang. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas ekonomi Islam pada zaman Nabi atau pada masa Islam sudah hadir, saya akan membahas dulu tentang ekonomi pada masa Arab pra-Islam. Kenapa, teman-teman? Hal ini bisa menjadi rujukan ataupun gambaran teman-teman bagaimana kondisi ekonomi, kondisi geografis, dan bagaimana kondisi warga Arab ataupun masyarakat Arab itu sendiri sebelum Islam datang di Jazirah Arab. Ingat teman-teman, Jazirah Arab, bahwa Arab yang kita kenal dulu itu bukan Arab yang sekarang menjadi negeri Saudi Arabia, tetapi dulu berbentuk Jazirah Arab. Nah, di depan ini, di layar teman-teman, ini adalah peta wilayah Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab itu terdiri dari beberapa beberapa wilayah yang di sini terlihat ada tulisan Arabia. Jadi tidak hanya negara Arab secara sempit tetapi Jazirah Arab. Nah, oke. Ini kemudian selanjutnya kita akan membahas apa itu Jazirah Arab. Nah, secara geografis, Jazirah Arab, jazirah berarti dari kata Sibul Jazirah yang berarti semenanjung. Secara geografis, Jazirah Arab itu terletak di sebelah barat daya benua Asia dengan luas sekitar 3.000 km persegi atau sekitar 1.200.000 mil. Nah, di sebelah selatannya berbatasan dengan Lautan Hindia, tadi kita lihat, sedangkan sebelah timur Teluk Persia, sebelah utara berbatasan dengan gurun Irak dan gurun Syria, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Setelah kita melihat bagaimana geografis Jazirah Arab, maka kita bisa membayangkan betapa Jazirah Arab berada dalam wilayah yang sangat berat dalam tanda kutip, teman-teman, atau dalam artian secara geografis memang sangat tandus, sangat tidak mudah ditaklukkan dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita belajar sejarah peradaban Islam disebutkan bahwa Jazirah Arab itu berbentuk atau dikelilingi oleh bukit-bukit yang dia kayak mengitari Jazirah Arab, yang ini seperti memang di setting atau di memang Allah menjaga Jazirah Arab ini agar tidak mudah diserang oleh oleh kelompok-kelompok ataupun kekuasaan-kekuasaan di luar Jazirah Arab. Terbukti Jazirah Arab adalah salah satu wilayah yang tidak pernah mengalami penjajahan.
Jadi Jazirah Arab itu tidak pernah dijajah, teman-teman. Hal ini dalam apa namanya kajiannya, kenapa kajiannya itu sangat menguntungkan. Kenapa? Yang pertama, Jazirah Arab itu sangat budayanya murni orang-orang Arab sendiri. Yang kedua, orang Arab itu berarti menjadi mempunyai sesuatu khasan yang itu memang tidak bisa apa namanya tercampur, atau budayanya tidak tercampur terhadap eh, wilayah lain ataupun masyarakat penjajah. Tetapi dalam kondisi geografis yang sangat berat ini, Jazirah Arab menjadikan masyarakat Arab itu menjadi seseorang yang sangat keras, karena lawannya itu lawan alam, teman-teman. Lawan dengan apa, gurun pasir, lawan dengan topan gurun dan lain sebagainya. Sehingga mereka pada masa dahulu mereka itu nomaden, berpindah-pindah mencari titik-titik yang mudah dengan apa namanya, yang dekat dengan sumber penghidupan yang berpacu dengan alam seperti itu. Sehingga kenapa ini menjadi salah satu jawaban kenapa bangsa Arab pada zaman dahulu itu mereka berbentuk kabilah-kabilah ataupun suku-suku. Nah, salah satu peneliti Islam yang terkenal, peneliti tentang Arab, mohon maaf, peneliti eh, tentang Arab yaitu Philip Kahiti menyebutkan bahwa kondisi tanah Arab ini sangat apa namanya, sangat gersang. Nah, sehingga pada awalnya ini mereka hanya berbentuk semenanjung dan merupakan semenanjung terbesar di dalam peta dunia. Jazirah Arab yang tadi Bani sebutkan di depan, bahwa Jazirah Arab itu terdiri dari 5 daerah. Jadi tidak hanya Arab Saudi dan lain sebagainya. Terdiri dari 5. Yang pertama ada Hijaz, yang kedua ada Yaman, yang ketiga ada Najd, yang keempat ada Tihamah, yang kelima ada daerah namanya Yamamah. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah perang Yamamah, memang di daerah Yamamah itu sendiri. Contoh teman-teman, yang paling terkenal adalah wilayah Hijaz. Wilayah Hijaz itu wilayah yang di dalamnya terdapat Makkah, Madinah, Taif. Nah, ini salah satu 3 wilayah atau 3 kota yang sangat dekat dengan sejarah-sejarah Islam atau sering disebutkan dalam sejarah Islam. Tetapi di luar itu juga ada kota lain, contoh Yaman. Yaman terletak di bagian selatan, di antaranya ada kota San'a yang merupakan ibu kota Yaman pada zaman dahulu. Ada lagi Tihamah, teman-teman, terletak antara Hijaz dan Yaman. Ini contoh-contohnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Arab Saudi merupakan atau Jazirah Arab, mohon maaf, Jazirah Arab merupakan wilayah yang sangat tandus, wilayah yang sangat keras alamnya dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian apa mata pencarian warga Arab pra-Islam? Mata pencarian Arab pra-Islam salah satunya adalah pertanian, perkebunan, peternakan, meskipun mayoritas memang perdagangan. Tetapi di beberapa wilayah Hijaz, di beberapa wilayah Yaman, Yamamah dan lain sebagainya itu berkembang pertanian, perkebunan, kebun kurma, kebun kebun anggur dan lain sebagainya, peternakan. Ini dibuktikan dengan Nabi juga seorang penggembala dulu ya. Dan memang mayoritasnya adalah perdagangan. Karena apa? Karena memang wilayahnya yang sangat susah sehingga membuat apa namanya? Warganya ataupun penduduk wilayah Arab pra-Islam itu menjadi pedagang. Nah, kemudian kita masuk ke ekonominya. Meskipun eh, orang Arab pra-Islam itu atau orang Arab sebelum datangnya Islam itu disebut apa namanya? Jahiliyah, tetapi mereka dalam konteks bukan jahiliyah berarti bodoh secara tekstual, tetapi jahiliyah di sini yang dimaksud adalah jahiliyah dalam akhlak, jahiliyah dalam perilaku, jahiliyah dalam apa namanya teman-teman
tradisi dan lain sebagainya. Bukan jahiliyah dalam pemikiran, dalam artian bukan jahiliyahnya orang bodoh tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Nah, dalam ekonomi Arab pra-Islam itu sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Contoh ada mudorobah, sistem musyarakah, ijaroh, itu sudah ada pada masa Arab pra-Islam. Sehingga berlakulah kaidah istilahnya adalah sar'uman koblana, teman-teman. Apa itu sar'uman koblana? Sar'uman koblana adalah syariah-syariah ataupun sesuatu syariah yang memang sudah syariah sebelum Islam lahir yang kemudian diadopsi oleh Islam itu sendiri. Contohnya teman-teman, contohnya adalah dalam hal hitan. Nah, hitan itu salah satu syar'uman koblana atau syariat sebelum Islam yang kemudian diadopsi oleh Islam sendiri. Nah, dulu contoh besar uman koblana, dulu tradisi hitan itu sudah ada pada masa Nabi Ibrahim. Nah, pada masa Nabi Ibrahim kan belum ada Islam, teman-teman. Sehingga orang-orang Arab sudah mengenal adanya hitan. Nah, dalam Islam kemudian ini diadopsi dan dimasuki nilai-nilai Islam di dalamnya, bahwa bagaimana khitan secara Islam, bagaimana khitan itu dalam tradisi ataupun khitan dalam ajaran Islam dan lain sebagainya. Nah, dalam segi ekonomi ternyata juga ada syar'uman koblana atau syariah-syariah atau tradisi-tradisi yang dilakukan Arab pra-Islam yang diadopsi oleh Islam itu sendiri. Nah, pengelolaan pertanian pada masa Arab pra-Islam ada beberapa hal. Yang pertama sudah ada sistem sewa menyewa, teman-teman. Di sini orang Arab pra-Islam sudah melakukan sewa menyewa. Contohnya dengan menggunakan emas, gandum, produk pertanian dan lain sebagainya. Yang kedua, ada sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil ternyata juga sudah ada pada Arab pra-Islam. Misalnya, separuh untuk pemilik dan separuh untuk penggarap dengan bibit dan ongkos penggarapan dari pemilik. Ada juga sistem pandegu, yaitu seluruh modal datang dari pemilik, sementara pengairan, pemupukan, dan perawatan dikerjakan oleh penggarap. Nah, sistem pandegu ini kan mirip dengan musyarakah dalam ekonomi Islam. Nah, maksud Bu Anis bukan berarti Islam Islam itu eh, tidak berarti dia melegalkan semua tradisi-tradisi pra-Islam datang, tetapi apa yang terjadi atau apa yang sudah dilakukan sebelum Islam datang, kemudian itu bagus dan bisa diadopsi oleh Islam, maka diadopsi. Jadi memang inilah bagusnya Islam itu sendiri, bahwa kita jangan dalam berekonomi jangan merasa paling Islam sendiri, jangan merasa paling sempurna sendiri, karena memang ternyata ekonomi Islam juga atau ekonomi pada masa nanti setelah Islam juga setelah Islam datang itu juga mengadopsi tradisi-tradisi ekonomi pada masa Arab pra-Islam itu sendiri. Nah, teman-teman, ada juga bagaimana perdagangan Arab pra-Islam itu sendiri. Perdagangan di luar perdagangan pada masa Arab sebelum Islam itu sudah sangat maju, teman-teman. Dilakukan bahkan 200 tahun sebelum Islam datang. Wah, ini berarti memang sudah sangat mengakar ya perdagangan, sehingga makanya Bu Anis tekankan kembali bahwa orang Arab itu bukan jahiliyah dalam hal pemikiran ataupun pola pikir, tapi jahiliyahnya lebih kepada akhlak dan yang ingin disempurnakan oleh Islam itu sendiri. Nah, pedagang Arab itu dan Yaman telah mengadakan transaksi dengan India, pantai Afrika, Asia Tengah, Teluk Persia dan lain sebagainya. Bahkan nanti Nabi Muhammad sendiri telah mengenal dalam tanda kutip atau mendengar kata-kata Cina, ya kan? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti kan meskipun bagaimanapun Nabi pada masa Nabi hidup itu kan sudah pernah mendengar
soal sebuah negara yang disebut negara Cina. Nah, ini salah satu sistem perdagangan Arab pra-Islam yang sering dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat Arab sebelum Islam hadir itu sendiri. Yang pertama, adanya sebelumnya bahwa orang Arab pra-Islam itu sudah mengenal macam-macam transaksi. Tadi Bu Ani sudah menjelaskan seperti atau jual beli, syirkah atau kerjasama dan lain sebagainya. Bahkan ada bagi hasil mereka juga sudah menjelaskan, sudah kenal. Nah, dalam ada tiga eh, transaksi ekonomi atau jual beli yang sangat terkenal pada masa Arab pra-Islam. Kemudian nanti disempurnakan oleh Islam itu iya. Nah, yang pertama, al-khosoh, yaitu jual beli barang dengan cara melempar batu kecil ke barang yang akan dibeli. Al-mabe. Contoh teman-teman, penjual atau pembeli melempar batu kecil ke arah barang dagangan apabila mengenai salah satunya, contoh mengenai baju, maka baju itu harus dibeli. Nah, ini terdapat dalam apa namanya beberapa kitab-kitab yang ada kitab-kitab ulama-ulama klasik. Nah, al-khosoh ini ini memang cacat dalam hal apa syarat dan rukun kan dalam atau jual beli karena tidak ada khiyar, tidak ada persetujuan, tidak ada antarodin, bahkan bisa disebut gambling ataupun apa namanya ya lebih kepada ke maisir atau perjudian. Yang kedua, al-mulamasah, yaitu jual beli dengan cara memegang al-mabi ataupun barang yang akan dibeli dengan tanpa melihat. Nah, ini contohnya pembeli memegang baju dengan dijual dengan mata terpejam, maka baju yang dipegang itu harus dibeli tanpa ada khiyar. Nah, ini kan berarti kalau dalam Islam atau muamalah disempurnakan bahwa dalam jual beli harus ada khiyar, harus ada kepastian, harus tahu spesifikasinya dan lain sebagainya. Sehingga Islam datang itu untuk menyempurnakan sesuatu yang memang sudah menjadi tradisi Arab itu sendiri. Yang ketiga ada al-munabadah, yaitu jual beli dengan cara penjual melemparkan barang dagangan kepada pembeli tanpa ada sigot atau perkataan dan khiyar. Misal, penjual melemparkan baju kepada pembeli, maka baju tersebut harus dibeli dengan tidak adanya akad ataupun ucapan dan juga khiyar. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang Bu Anis langsung akan membahas tentang sejarah ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, sebenarnya sejarah ekonomi Islam pada masa Nabi itu tidak di itu menjadi pondasi ataupun menjadi akar dalam ekonomi Islam yang sekarang kita kaji ataupun ekonomi Islam yang berkembang sekarang. Karena apa? Karena Nabi sendiri itu apapun yang dilakukannya yaitu baik perkataan, perbuatan, ketetapan, bahkan Nabi diam pun itu jadi hadis atau itu memang sesuatu yang boleh ditiru sehingga disebut Nabi itu disebut dengan maksum atau terhindar dari dosa, ya kan seperti itu. Sehingga teman-teman sebenarnya tidak ada nabi itu akan menjelaskan apa itu mudorobah, apa itu ijarah, apa itu seumpama rohen dan lain sebagainya. Tidak, tetapi hal yang dilakukan Nabi adalah Nabi meletakkan pondasi-pondasi ekonomi Islam yang penuh dengan kejujuran, saling ridho, tidak menganiaya, keterbukaan atau transparansi eh, serta saling berkeadilan. Sehingga kalau kita mengatakan ekonomi Islam ya tidak hanya sesuatu yang berlabel Islam, bukan hanya yang bank berlabel syariah ataupun pegadaian berlabel syariah, tetapi jauh daripada itu, hal yang perlu kita teladani ataupun kita terapkan dalam ekonomi Islam adalah bagaimana
nilai-nilai prinsip-prinsip Islam itu sendiri mengalir pada ekonomi ataupun kegiatan ekonomi yang kita lakukan sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, sehingga teman-teman kalau dikatakan sejarah ekonomi Islam pada masa Nabi itu eh, kalau kita membahas sejarah Nabi itu kan ada fase Makkah, Madinah. Nah, hampir tidak ada ayat ataupun penjelasan Nabi mengenai ekonomi ketika Nabi berada di Mekah atau disebut fase Mekah atau kalau di dalam Al-Quran ya disebut ayat-ayat Makkiyah itu hampir tidak ada karena pada masa Nabi di Mekah Nabi fokus untuk melakukan dakwah. Nabi fokus untuk melakukan penyebaran Islam kepada orang-orang kafir. Nabi fokus pada ajakan seruan ketauhidan dan lain sebagainya. Bahkan Nabi fokus terhadap perlawanan diri atau pertahanan diri terhadap siksaan ataupun perlawanan dari orang-orang non-muslim itu sendiri sehingga hampir Nabi itu tidak ada bahkan tidak ada ayat-ayat ekonomi yang turun pada masa Nabi berada di Mekah maupun hadis itu sendiri sehingga disebutkan hadis-hadis ataupun ayat-ayat Madinah lah yang menjadi pondasi atau dasar dari ekonomi Islam sendiri. Jadi Nabi itu membahas ekonomi, membahas muamalah, membahas tentang sendi-sendi kenegaraan itu berada pada ketika Nabi sudah di Madinah. Kenapa? Karena pada masa di Madinah, wilayah Madinah termasuk wilayah yang sangat yang sangat stabil dalam segi politik maupun keamanannya sehingga ketika kita sudah dalam kondisi wilayah yang stabil maka ya ekonomi bisa dibahas. Contoh teman-teman tidak mungkin teman-teman akan membahas kemajuan suatu negara di wilayah kemajuan ekonomi di suatu wilayah kalau orangnya masih perang. Lah untuk hidup aja masih susah apalagi pembahasan ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, awal yang dilakukan ataupun salah satu yang dilakukan Nabi yang merupakan hal yang visioner ataupun revolusioner adalah pendirian Baitul Mal oleh Nabi Muhammad SAW. Baitul Mal adalah sebuah sebenarnya lembaga yang didirikan oleh Nabi yang memang untuk mencatat keperluan Madinah itu sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa saya salah satu orang yang tidak mengatakan bahwa Madinah itu negara Islam ya, bahkan bahwa dia adalah negara itu iya, tetapi bukan hanya negara Islam. Karena apa? Madinah itu adalah suatu wilayah ataupun saya lebih suka menyebutnya wilayah yang merupakan hasil dari konsepsi orang-orang muhajirin atau orang-orang yang sedang hijrah yang dari Arab bersama Nabi atau Mekah dengan perjanjian dengan orang-orang Ansor atau orang-orang yang di Madinah dengan tanpa meninggalkan orang-orang non-muslim bahwa Madinah adalah suatu wilayah yang memang majemuk dan mereka melakukan persetujuan bahwa mereka akan melindungi wilayah ini apapun agama maupun kepercayaannya. Nah, Baitul Mal sendiri teman-teman merupakan lembaga yang didirikan Nabi yang untuk mencatat secara akuntansi secara sederhana tentang pemasukan, tentang pengeluaran sebuah negara. Nah, hal ini kelihatannya kalau zaman sekarang itu sangat sederhana teman-teman, tapi ingat ini dilakukan jauh ketika Islam baru awal dan bahkan dunia itu masih belum mengenal sistem pencatatan. Disebutkan bahwa orang-orang dalam ekonomi non-Islam pun mengatakan bahwa ini hal yang sangat revolusioner. Bagaimana Nabi itu berpikir mengangkat beberapa orang untuk sebagai bahasa kerennya akuntan ataupun sekretaris untuk mencatat bagaimana pemasukan negara atau wilayah Madinah, pengeluarannya untuk apa, dan lain sebagainya. Nah,
Sehingga kehidupan Rasul dan masyarakat Muslim saat itu adalah teladan terbaik implementasi Islam, termasuk bidang ekonomi. Disebutkan bahwa di sana ada pembayaran pajak, ada pembayaran pajak non-Muslim, ada zakat, ada usyr, dan lain sebagainya. Nanti di belakang ada. Sehingga ini menjadi teladan. Sehingga yang menurut Bu Hanis yang paling penting adalah teman-teman untuk memahami sejarah ekonomi Islam bahwa eh Nabi itu membangun pondasi ekonomi Islam itu dengan hal-hal yang memang diajarkan oleh Islam. Jadi memang ekonomi Islam itu tidak hanya sekedar kita menggunakan ayat Al-Quran ataupun hadis, tetapi juga sesuatu yang memang itu lebih substantif seperti kemanusiaan, seperti keadilan, menghindari menghindari aniaya dan lain sebagainya. Karakter umum komitmen tinggi pada etika dan norma, serta perhatian besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Instrumen yang digunakan adalah pasar, negara, dan masyarakat secara proporsional. Meskipun memang sebenarnya Nabi tidak pernah mendeklarasikan bahwa Madinah adalah sebuah negara Islam yang memang itu sekarang diklaim oleh beberapa orang yang merindukan khilafah-khilafah Islamiyah. Nah, pada masa dahulu, Nabi membagi sumber-sumber pendapatan negara. Jadi memang ini lebih pada ekonomi makro, teman-teman. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa Madinah adalah sebuah negara yang ataupun wilayah yang sangat harmoni, yang sangat multikultural, sehingga ada pendapatan itu tidak hanya dari kaum muslim, tetapi juga dari kaum non-muslim. Karena apa? Tadi Bu Ani sebutkan masyarakat Madinah itu ada juga yang Yahudi, ada juga yang Nasrani. Nabi tidak akan memerangi mereka asal mereka juga tidak memerangi umat Islam sendiri atau mereka tunduk dalam wilayah Islam sendiri. Coba teman-teman cari alasan-alasan Nabi untuk perang itu tidak ada karena alasan mereka Nabi itu tiba-tiba menyerang, tidak ada, pasti ada alasan Nabi untuk karena sudah diserang dahulu dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman kalau sekarang ingin perang-perang ya Nabi aja tidak mengajarkan itu kan. Nah, dari kaum muslim sumber-sumber pendapatan negara itu dibagi tiga, dari kaum muslim, dari kaum non muslim, dan dari umum. Contoh dari kaum muslimin itu ada zakat, ada usyr. Usyr itu apa, Bu? Jadi kayak kalau sekarang bea cukai ataupun sesuatu yang dibayar dalam perdagangan. Ada yang sampai 5-10%, ada yang 2,5%. Contoh ada juga yang user itu seumpama teman-teman soalnya orang zaman dahulu orang Yaman lewat daerah Madinah, maka dia wajib bayar user karena dia melewati wilayah Madinah. Ada juga zakat fitrah, wakaf, ada juga ini yang menarik teman-teman, amwal fadilah. Amwal fadilah adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan dia tidak punya ahli waris, ataupun harta yang ditinggalkan oleh orang muslim yang dia pindah wilayah atau apa, itu bisa menjadi sumber pendapatan dari kaum muslim. Ada juga nawaib. Nawaib itu adalah pajak umat muslim yang kaya raya yang diberikan pada masa negara itu masih kesulitan. Jadi Nabi memerintahkan orang-orang yang berkecukupan untuk mengeluarkan nawaib. Ada juga namanya teman-teman humus. Humus itu adalah orang yang memang juga sama, orang yang memiliki kelebihan harta, tetapi dia ditarik hanya 1/5 saja. Nah, itu humus. Nah, dari kaum muslim, non-muslim mereka juga mengeluarkan ataupun sebagai sumber-sumber pendapatan negara. Yang pertama disebut jizyah, yaitu pajak yang dari kaum non-muslim yang dilakukan secara sukarela, yang itu memang apa namanya yang itu
itu memang sebagai bentuk dia atau konsekuensi non-muslim yang masuk dalam wilayah Madinah yang memang dia tunduk dalam Madinah. Jadi kayak pajak perlindungan diri. Jadi negara menjamin untuk ataupun Islam menjamin bahwa orang itu aman di wilayah Madinah karena dia sudah membayar jizyah. Ada lagi khoroj. Khoroj itu adalah bea cukai ataupun pajak, gampangnya pajak yang dikenakan oleh non-muslim yang memiliki tanah di wilayah Islam. Nah, itu khoroj. Ada lagi dari umum, ada yang pertama ada ghanimah. Ghanimah merupakan harta dari musuh ataupun harta dari musuh yang didapatkan ketika perang atau ditinggalkan. Nah, contoh seumpama dia meninggalkan ketika perang, mereka mundur, meninggalkan unta, meninggalkan baju perang disebut ghanimah. Ada lagi fe adalah harta dari kaum muslim, harta dari kaum non muslim yang memang ditinggalkan tanpa adanya perang. Seumpama teman-teman ditemukan onta ataupun baju perang dan lain sebagainya. Ada juga uang dari pendapatan negara umum, yaitu uang tebusan. Pinjaman dari kaum muslim atau non-muslim, dulu sudah ada pinjam-meminjam. Hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain. Nah, teman-teman, semua hal ini dicatat dengan rapi di Baitul Mal, kemudian dibahas dan dilaporkan kepada seluruh umat Islam dan non-Muslim yang ada di wilayah Madinah. Nah, sistem Baitul Mal yang diterapkan oleh Nabi adalah Nabi akan melakukan distribusi langsung ketika ada pemasukan atau kalau bahasa sekarang ya funding atau ada pemasukan dalam hal ketika ada pemasukan pada kas Baitul Mal. Contoh Baitul Mal mendapatkan 10 onta dari seumpama ghanimah. Maka pada waktu itu juga atau dalam waktu yang singkat Nabi akan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak. Contohnya orang yang ikut perang, yatim piatu, dan orang miskin dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan Nabi sehingga tidak ada sepeser pun harta yang mengendap di Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu teman-teman penjelasan tentang sejarah ekonomi Islam atau sejarah pemikiran ekonomi Islam sendiri. Sebenarnya masih sangat panjang. Teman-teman ada pada masa dinasti, pada masa pertengahan, kontemporer, dan lain sebagainya. Semoga kita bisa teruskan di lain kesempatan. Yang pasti teman-teman harus paham bahwa memang pada bagaimana Islam ataupun ekonomi pada masa Arab pra-Islam serta pada masa Nabi Muhammad. Oke teman-teman, begitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.